Nah, kita lanjut soal nomor 9. Nilai minimum dari fx sama dengan 64% x ditambah 27 per cos x. Untuk mencari nilai minimum, yang paling pertama harus kita cari adalah nilai x-nya atau titik kritis. X, di mana X ini diperoleh dari f aksen X sama dengan 0. Jadi kita harus turunkan dulu fungsi fx-nya. Kita turunkan satu-satu. 64 per sin X ini harus menggunakan pembagian turunan. Yang di atas kita misalkan sebagai U, yang di bawah kita misalkan sebagai V. U aksen ini turunan dari 64 adalah 0, turunan dari V itu adalah cos X. Jadi rumusnya kan pembagian turunan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksen kali V, 0 kali sin X kan hasilnya 0. U kali V aksen 64 dikali cos X hasilnya 64 cos X per sin kuadrat X. Nah, selanjutnya kita turunkan yang suku kedua, 27 per cos X. Di mana 27 ini adalah U, yang di bawah ini adalah V. Turunannya U itu adalah 0, turunannya V adalah min sin X. U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. 0 kali cos X hasilnya 0. 27 dikali min sin X per V kuadrat cos kuadrat X. Min kali min hasilnya positif, 27 sin X per cos kuadrat X. Nah, sekarang kita gabung f aksen X sama dengan 0 kurang 64 kan hasilnya min 64 cos X per sin kuadrat X ditambah 27 sin X per cos kuadrat X, di mana f aksen X ini sama dengan 0. Nah, sekarang sama saja prosedur penjumlahan pecahan pada umumnya, harus disamakan penyebutnya dulu. Ini kan penyebutnya sin kuadrat X dengan cos kuadrat X. Nah, ini kan kita bisa menggunakan penyebut kalau kita kalikan menjadi sin kuadrat X cos kuadrat X. Sedangkan yang ini dikali silang. Min 64 cos X kali cos kuadrat X hasilnya min 64 cos pangkat 3 X. Begitu juga dengan yang ini. 27 ini tambah ya. 27 sin pangkat 3 X sama dengan 0. Kalau kita kalikan 0 dengan penyebutnya ini, hasilnya adalah 0. Jadi min 64 cos pangkat 3X ditambah 27 sin pangkat 3X sama dengan 0. Min 64 cos pangkat 3X saya pindahkan ke ruas kanan. Sama dengan 64 cos pangkat 3X. Nah, ini kan sama-sama pangkat 3. Saya bisa gabung sin pangkat 3X per cos pangkat 3X sama dengan 64 per 27. Identitas trigonometri itu sin per cos sama saja dengan tan. Jadi yang ini bisa saya ganti menjadi tan pangkat 3X sama dengan 64 per 27. Supaya pangkat 3-nya hilang, yang ini saya harus akar pangkat 3 kan juga, 64 per 27. Tan X sama dengan akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, kita peroleh tan X sama dengan 4 per 3. Nah, selanjutnya kita butuh nilai sin dan nilai cos. Tan itu depan per miring.
sin, depan per samping, sin samping per miring, depan per miring, cos itu samping per miring, lupa saya. Nah sekarang tan X sama dengan 4/3, jadi 4-nya ini adalah depannya X, maksudnya 3 ini adalah sampingnya X, depannya X kan yang ini. Oke, jadi yang di depannya X itu ada 4, sedangkan yang di sampingnya itu 3. Nah ini tidak lain adalah triple Pythagoras, berarti sisi miringnya adalah 5. Kalau kalian masih bingung kenapa 5, gunakan rumus Pythagoras. Nah sekarang kita cari sinnya berapa. Sin itu rumusnya depan per miring, depannya 4, miringnya 5. Cos sampingnya 3, miringnya 5. Nah sin sama cos kita kembalikan ke soalnya untuk mencari nilai maksimum. Panjang ya. Fx sama dengan 64 sin X ditambah 27 per cos X. 64 per sin tadi itu 4/5 ditambah 27 per 3/5. 64 dikali 5/4 ditambah 27 kali 5/3. Ini bisa coret-coret. 4 sama 64, di sini 1, sini 16. 16 kali 5 ditambah ini 9. 9 kali 5. 16 kali 5 berapa? 80. 9 kali 5 45. 80 tambah 45 hasilnya 125. Kita cek jawabannya ada atau tidak. Oke, jawabannya adalah C. Bagi kalian yang punya buku.